Halo, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas salah satu alat yang penting banget deh di dunia bisnis, anggaran. Gak peduli kamu itu mahasiswa yang baru mau mulai, atau pengusaha yang udah jalan usahanya, kita akan bongkar bareng-bareng gimana caranya anggaran ini bisa jadi semacam senjata rahasia buat kamu. Biar apa? Ya biar bisa merencanakan, mengontrol, dan yang paling penting, bikin keputusan cerdas yang bikin bisnis kamu naik kelas. Coba deh bayangin sebentar, kalau kita ngejalanin bisnis tapi nggak punya anggaran, itu tuh sama aja kayak berlayar di laut lepas tanpa peta, tanpa kompas. Kita mungkin bergerak ya kan, tapi apa kita yakin arahnya benar? Nah, inilah pertanyaan besar yang mau kita jawab sama-sama hari ini. Jadi, sebetulnya peta ini tuh apa sih? Gampangnya gini, anggap aja anggaran itu cetak biru atau blueprint kesuksesan bisnis kamu. Dokumen inilah yang ngasih arah dan tujuan yang jelas buat setiap keputusan soal duit yang kamu ambil. Oke, ini definisi teknisnya, tapi jangan pusing dulu. Intinya tuh simple banget. Anggaran adalah sebuah rencana yang bisa diukur pakai angka. Nah, ini yang bikin beda dari sekedar mimpi atau angan-angan. Dengan rencana yang terukur ini, kita jadi bisa pasang target, alokasiin sumber daya dengan pinter, dan yang paling utama, jadi panduan biar kita nggak salah jalan. Para ahli juga setuju loh. Kutipan ini nekenin dua kata kunci yang krusial banget, koordinasi dan pengendalian. Jadi ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka aja, tapi gimana caranya mastiin seluruh tim kamu itu satu suara. Coba bayangin, tim sales targetnya jual 1000 kue. Ternyata tim produksi cuma siap bikin 500. Kacau kan? Nah, anggaran inilah yang fungsinya jadi naskah yang sama buat dibaca semua orang di perusahaan. Oke, sekarang kita udah paham anggaran itu apa. Yuk kita gali lebih dalam lagi, kenapa sih alat ini sebegitu hebatnya? Dan apa aja jenis-jenis utamanya yang perlu kamu tahu? Karena fungsinya itu jauh lebih dari sekedar nyatet pengeluaran doang ya. Nah, lihat deh poin-poin ini. Anggaran itu bukan cuma soal duit. Ini soal perencanaan buat masa depan. Soal koordinasi antar departemen biar kompak. Soal pengendalian biaya biar nggak boros. Soal evaluasi kinerja yang adil, bahkan bisa jadi alat buat motivasi manajer. Dan tentu aja jadi dasar buat setiap keputusan penting. Komplit banget kan? Oke, ini menarik banget nih. Ada dua jenis anggaran utama, statis sama fleksibel. Bedanya apa sih? Gini deh, bayangin anggaran statis itu kayak target yang kaku. Kita rencanain jual 1000 unit. Tapi ternyata kenyataannya cuma laku 800. Nah, kalau pakai anggaran statis, manajer produksi bisa-bisa dimarahin karena biayanya kelihatan bengkak. Padahal kan produksinya juga lebih sedikit. Disinilah anggaran fleksibel jadi pahlawannya. Anggaran ini lebih pinter. Dia bisa menyesuaikan target biaya dengan berapa banyak barang yang beneran diproduksi. Jadi penilaian kinerjanya jauh lebih adil dan akurat. Oke. Dari tadi kita ngomongin teori terus. Sekarang, ayo kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara bikin anggaran itu? Prosesnya sebetulnya logis banget loh. Setiap langkah itu jadi fondasi buat langkah berikutnya. Yuk kita lihat urutannya. Semuanya itu berawal dari langkah pertama, nentuin asumsi dasar, terutama perkiraan penjualan. Angka penjualan ini tuh kayak domino pertama. Begitu kita tetapkan, domino-domino berikutnya langsung ikutin. Kita jadi tahu berapa banyak yang harus diproduksi, butuh biaya berapa, gimana nanti arus kasnya, sampai akhirnya kita bisa lihat gambaran besarnya di proyeksi laporan keuangan. Biar nggak ngawang-ngawang, gimana kalau kita langsung coba pakai contoh nyata? Kita bakal bedah studi kasus super simple dari PT Maju Jaya buat lihat gimana angka-angka ini nyambung satu sama lain di dalam sebuah anggaran operasional. Nah, ini dia nih, data intel dari PT Maju Jaya. Perhatiin baik-baik ya, target penjualan mereka itu 12.000 unit. Tapi yang menarik, mereka pengen di akhir tahun nanti stoknya lebih banyak dari awal tahun. Semua angka ini dari harga jual sampai biaya-biaya bakal kita sulap jadi sebuah rencana keuangan yang utuh. Siap? Mari kita mulai hitung-hitungannya. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah ngitung berapa total pendapatan yang kita harapkan dari penjualan. Angka ini adalah puncak dari piramida anggaran kita, jadi harus benar. Dan ini dia angkanya, 1,8 miliar rupiah. Wow, angka ini dapat dari mana? Gampang aja, 12.000 unit target penjualan dikali harga jualnya, 150.000 per unit. Nah, angka ini penting banget buat diingat ya. Kenapa? Karena ini adalah puncak dari semua perhitungan kita. Semua rencana produksi dan biaya nanti bakal ngikutin target pendapatan ini. Oke, setelah tahu mau jual berapa, pertanyaan berikutnya adalah kita harus produksi berapa banyak unit.
Ingat loh, jumlah yang diproduksi itu nggak selalu sama persis dengan yang dijual. Kita juga harus mikirin soal stok barang. Ternyata kita harus produksi 12.500 unit. Loh, kok lebih banyak? Gini cara ngitungnya. Unit yang mau dijual, ditambah target stok akhir, terus dikurangin sama stok awal yang udah kita punya. Jadi 12.000 ditambah 1.500 kurang 1.000. Simpel kan? Nah, sekarang kita udah tahu harus bikin 12.500 unit. Pertanyaan paling krusialnya, butuh duit berapa buat bikin semuanya? Di sini kita gabungin semua biaya, baik yang variabel maupun yang tetap. Dan ini dia total modal yang mereka butuhin buat produksi, 1,245 miliar rupiah. Angkanya dari mana tuh? Pertama, kita hitung total biaya variabelnya, 12.500 unit dikali 90.000 rupiah. Terus, tinggal tambahin deh biaya tetap tahunan kayak sewa pabrik sebesar 120 juta. Tuh kan, sekarang rencana kita nggak lagi cuma sekedar ide, tapi udah ada angkanya. Oke, kita udah lihat contohnya. Sekarang, mari kita zoom out lagi. Apa sih artinya semua ini buat kamu dan bisnis kamu? Apalagi yang skalanya masih UMKM. Yuk kita bahas strateginya. Tentu aja, nggak ada alat yang sempurna 100%. Anggaran itu bagus banget buat perencanaan dan kontrol, tapi ya butuh waktu dan tenaga buat bikinnya. Kadang juga bisa jadi kaku kalau tiba-tiba kondisi pasar berubah. Kuncinya adalah kita sadar akan kelemahan ini dan bisa ngakalinnya. Biar anggaran kamu nggak cuma jadi dokumen yang dipajang doang terus berdebu, ada beberapa strateginya. Pertama, jangan bikin sendirian. Anggaran terbaik itu lahir dari diskusi bareng tim. Kedua, pakai data yang masuk akal. Dan yang terakhir, ingat, anggaran itu dokumen hidup, perlu direview dan diupdate rutin biar tetap relevan sama kondisi sekarang. Khusus buat teman-teman UMKM nih, manfaat anggaran yang paling kerasa itu adalah soal pengendalian. Dengan adanya anggaran, kita jadi dipaksa buat mikirin arus kas ke depan. Jadi lebih gampang lihat mana pengeluaran yang nggak penting, dan ujung-ujungnya keuangan bisnis jadi lebih stabil. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh, jangan lihat anggaran itu sebagai tugas angka-angka yang ngebosenin. Lihatlah anggaran sebagai cermin dari strategi bisnis kamu. Di cermin itu, kelihatan nggak apa prioritasmu? Kelihatan nggak kemana kamu mau berkembang? Karena anggaran yang hebat itu bukan cuma nebak masa depan, tapi bantu kamu buat menciptakan masa depan itu sendiri.